Halo Sobat Learning ITS, jumpa lagi dengan saya Dedi. Kali ini saya akan membawakan materi untuk propulsion system. Jadi propulsion system itu berfungsi mentransfer energi rotasional yang dihasilkan oleh main engine untuk menjadi penggerak di propeller. Nah, seperti terlihat pada gambar, jadi main engine kemudian ditransmisikan melalui shaft. Di sini kita punya 3 shaft. Yang pertama adalah thrust shaft, jadi satu thrust shaft, kemudian ada intermediate shaft, kemudian ada propeller atau tail shaft. Jadi dari main engine kita punya thrust shaft ini dihubungkan dengan gearbox. Nah, kemudian ada thrust bearing sebagai penyangga. Gearbox ini adalah sebagai menurunkan tekanan atau membalik putaran. Kemudian ini adalah kopling disambungkan. Ini adalah intermediate shaft dan kita punya spring bearing, jadi fungsinya untuk menyanggah poros intermediate shaft di sini. Kemudian kita punya steering tube. Jadi steering tube ini adalah tabung silinder dari pipa baja yang berfungsi untuk melindungi poros. Selain itu juga untuk menyangga poros. Nah, kemudian di sini ada propeller atau tail shaft. Nah, apabila kita ada strut bearing di sini, maka di sini juga kita gunakan pipa semacam di steering tube bearing ini. Ya, kalau yang di belakang ini disebut dengan strut bearing. Baru kita koneksikan dengan propeller. Nah, ini adalah sistematika untuk propulsion system yang menggunakan sistem konvensional, artinya menggunakan direct dengan poros ke propeller. Nah, kemudian untuk steering tube ya atau strut bearing itu, jadi ada dua macam, water lubricated outboard bearing dan water lubricated outboard bearing. Satunya oil, satunya water. Nah, kita lihat yang pertama, kita punya spring bearing di sini, kemudian di main shaft atau intermediate shaft tadi, kemudian dikoppel dengan tail shaft. Nah, di dalam tail shaft ini terhubung dengan atau dilindungi dengan steering tube bearing, atau kalau sekalian jadi satu di belakang dengan strut bearing, ini saya gambarkan menjadi satu. Nah, di dalam steering tube ini ada sistem untuk pelumasan. Nah, kita lihat yang pertama adalah water lubricated bearing. Dari kita punya tangki di sini, tangki air, kemudian kita pompa. Nah, kemudian kita alirkan ke dalam steering tube bearing ini. Nah, kemudian secara otomatis dia nanti akan balik lagi ke tangki. Itu pelumasan dengan menggunakan air. Karena untuk saat ini teknologi saat ini menggunakan air yang tersendiri, tidak menggunakan air laut, maka tetap menggunakan seal baik di belakang di sini maupun di depan di sini. Jadi tidak beda dengan pemakaian yang oil lubricated. Nah, kemudian lebih detailnya bisa kita lihat di sini. Di sini kita punya shaft yang saya gambarkan warna hitam ini. Kemudian kita punya brush liner, jadi semacam kayak busing dari kuningan tipis. Kemudian untuk menjaga poros sebenarnya. Kemudian kita punya bantalan di sini, bisa dari rubber atau light novity atau kayu pok ya. Kemudian ada brush lagi, busing kuningan. Kemudian ini adalah steering tube. Jadi steering tube ini adalah sebagai pelindung dan penyangga untuk shaft.
Nah, itu adalah, kalau kita menggunakan sistem, pelumasan air. Kita lihat yang pelumasan minyak pelumas, dengan menggunakan minyak pelumas. Nah, jadi, di intermediate shaft ini kemudian terhubung sama eee, dengan apa, dengan sistem air. Nah, nanti yang akan membedakan di seal-nya di sini. Jadi, seal-nya ini ada yang pertama di sini ada seal minyak, kemudian di sini ada minyak dan air. Nah, itu nanti yang membedakan di sini. Nah, untuk proses sistemnya itu hampir sama. Jadi kita punya tangki lubricated oil tank, kemudian dipompa, kemudian disalurkan ke dalam steering tube. Nah, ini adalah eh, penggunaan dengan minyak pelumas yang membedakan nanti penggunaan seal-nya di belakang di sini maupun di depan. Nah, kemudian untuk propulsion sistemnya, untuk propulsion drive sistemnya, kita ada tiga sebenarnya basicnya. Yang pertama kita lihat di sini nomor satu, basic mechanical drive system. Jadi kita punya engine, kemudian disalurkan dengan gearbox, terus kemudian disalurkan dengan shaft dan dihubungkan dengan propeller. Itu yang pertama. Yang kedua, ada basic electric drive system. Jadi di sini kita punya main engine, kemudian punya generator. Nah, kemudian kita tidak menggunakan shaft secara konvensional di sini, jadi secara direct yang dihubungkan propeller, tetapi kita menggunakan generator sebagai penghasil listrik, kemudian kita punya motor yang untuk menggerakkan propeller di sini. Tentu motor ini akan diatur putarannya oleh motor drive di sini. Nah, yang nomor 2 ini engine di sini dikhususkan untuk main propulsion saja. Jadi hanya untuk penggerak utama saja, tidak digunakan untuk kebutuhan listrik. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini kita bisa lihat di sini adalah basic integrated electric drive system. Jadi kalau di nomor satu ini kan kita punya basic mechanical itu main engine, kemudian kita punya auxiliary engine sebagai pembangkit listrik atau penghasil listriknya untuk kebutuhan suplai di kapal. Nah, yang nomor 3 ini engine bisa dikatakan sebagai auxiliary engine juga, artinya listrik yang dihasilkan oleh engine atau motor di sini itu akan dihubungkan dengan main switchboard di sini. Nah, kemudian dari main switchboard ini akan dibagi yang pertama untuk kebutuhan penggerak di sini. Jadi kita punya motor, shaft, propeller. Yang kedua digunakan untuk electric power non propulsion. Jadi semua kebutuhan listrik di kapal itu di cover oleh engine. Jadi di cover sama-sama. Nah, oke, di propulsion system sendiri itu ada dua, jadi ada mechanical propulsion, kemudian ada electric drive propulsion. Nah, kita lihat yang mechanical propulsion. Jadi kita mechanical propulsion di main engine, keluaran main engine kita anggap adalah 100% dari daya output engine atau BHP di sini. Kemudian kita punya sistem transmisi, gearbox, truss bearing, intermediate shaft, steering tube, dan propeller. Nah, ini sekitar 96-98% keluaran dari shaft di sini. Jadi untuk propeller itu adalah sekitar 96-98. Nah, berbeda dengan electric drive system di sini. Jadi electric drive system sama-sama di sini BHP-nya 100%, kemudian digunakan untuk menggerakkan generator atau alternator, kemudian dihubungkan dengan MSB. Nah, sebelum masuk ke motor, ini punya efisiensi sendiri. Jadi punya efisiensi sekitar 93% penurunan dari 100 menjadi 93. Kemudian
dari 93 ini kita punya power converter akan turun juga akhirnya sekitar 85 sampai 89%. Nah, daya yang ditransmisikan ke propeller itu sekitar 81 sampai dengan 86%. Nah, ini adalah efisiensi yang terjadi pada mechanical propulsion maupun electric drive. Nah, kita lihat di sini kalau mechanical propulsion kita membutuhkan diesel generator tersendiri, tapi kalau electric drive kita jadi satu kebutuhan di sini is okay, tidak masalah ya. Nah, kemudian di electric drive kita bisa lihat keuntungannya. Jadi apabila kita punya engine salah satunya shutdown atau black off tidak bisa digunakan, jadi kapal kita itu masih berjalan karena masih disuplai dengan energi atau motor diesel yang lain. Nah, di sini nampak apabila terjadi blackout di sini, ini masih punya hasil daya di sini sehingga masih bisa kita transmisikan. Beda halnya dengan sistem mechanical, kalau main engine-nya black off, ya otomatis ya black off tidak bisa berjalan kapal. Nah, untuk electric drive di sini, jadi propeller satu kesatuan ini bisa kita gantikan juga dengan model azipod di sini. Jadi ada azipod, ada azimuth drive. Jadi kalau azipod kita lihat di sini, jadi motor itu terletak di bawah sini. Kemudian di sini adalah propeller. Jadi satu kesatuan menyatu di sini. Sedangkan untuk yang azimuth thruster, motor berada di atas atau di dalam lambung kapal di sini. Kemudian dihubungkan dengan sistem transmisi, baru nanti dihubungkan dengan propeller. Itu perbedaan antara azipod dan azimuth thruster. Nah, kemudian dengan electric drive propulsion ini, jadi kita bisa mengimprove maneuverability dan high redundance. Ya, kemudian increase payload karena kita lebih fleksibel dalam penataan ruang mesin di sini. Kemudian tentu kita punya keuntungan terhadap lingkungan juga karena konsumsi bahan bakar juga akan bisa kita atur emisinya, artinya tidak berjalan apabila kapal memerlukan daya yang kecil, kita tidak perlu menyalakan engine semua, tapi hanya beberapa saja. Nah, sehingga gas buang yang dihasilkan juga akan menurun. Nah, kemudian untuk electric drive propulsion ini juga bagus untuk kondisi apabila kita menginginkan torsi maksimum pada saat-saat tertentu. Kita lihat di sini. Jadi kita punya kapal di sini yang mana punya hambatan, ada angin, kemudian ada resisten juga di badan kapalnya, ya, kemudian ada thrust loss, baik di mungkin eh, di mana di propeller sini, propeller belakang maupun di thruster sini. Kemudian ada juga pengaruh dari gelombang, kemudian shallow water, water temperature, hull volume dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini, kita punya vessel position. Nah, dengan adanya electric propulsion, kita bisa mengatur. Kita lihat positioning control. Jadi, kita akan bisa mengontrol sehingga kita akan bisa mengalokasikan thrust allocation. Jadi, untuk maneuvering kita akan lebih mudah. Ya, jadi berapa nanti daya thrust yang kita butuhkan di sini, baik di bow thruster maupun untuk penggerak utama. Kemudian local load control juga kita bisa kita atur. Nah, kemudian thruster drive-nya di sini. Nah, semua ini akan bergantung kita kontrol di sini nanti. Jadi bergantung pada semua kondisi luaran yang kita input sehingga akan thruster drive ini berjalan. Nah, kemudian dengan adanya thruster drive ini kita akan tahu kebutuhan powernya berapa dengan masukan-masukan di sini. Jadi kita akan
mendelivery perintah ke main engine di sini, di engine control rooms. Jadi kita akan tahu berapa besar, load-nya. Baru kita transmisikan berapa besar torsi yang, untuk mungkin perhitungan di belakang untuk kebutuhan main propulsion, dan apabila perlu maneuvering ya kita butuh berapa thrust-nya untuk yang di boot thruster sini. Nah, itu adalah, basic untuk sistem propulsion. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih.